rencanamu, tak pernah luput dalam rencanamu. Ku mau selalu percaya, apapun yang ku rasa, kau baik di setiap masa. Nyanyikan bersama. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Bersama. Tak pernah salah dalam perbuatanmu, Yes Lord. tak pernah lalai tepati janjimu, tak pernah gagal dalam rencanamu, tak pernah luput dalam rencanamu. Katakan, ku mau selalu percaya, apapun yang ku rasa, kau baik di setiap masa. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. We praise you Lord. Come on bersama-sama teriakan. Yesus Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama sini. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikanmu. Ku mau saksikan kebaikanmu. Ku mau saksikan kebaikanmu. Halo semua, welcome to Hattrick Alpha Mega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Mega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online atau hadir di ibadah onsite. Di Alpha Mega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite ataupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudara kita untuk ibadah bersama. Teens Online Service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Mega Church. Kalian bisa like, comment, share link kepada kawan dan saudara kalian. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. Halo semua, welcome to Teens Online Service. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Senang sekali bisa bertemu teman-teman secara online lewat Teens Online Service hari ini. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan yang judulnya adalah
the power of discipline. Nah, apa teman-teman? The power of discipline. Nah, teman-teman pernah nggak sih nonton sebuah pertandingan, misalkan pertandingan sepak bola, mungkin basket, bulu tangkis, atau pertandingan apapun. Nah, biasanya nih kalau di sebuah pertandingan tuh kan ada yang namanya komentatornya tuh, atau hostnya yang suka mengkomentari gitu. Tapi nggak jarang ketika kita nonton kita juga ikut-ikutan komen gitu, kayak harusnya tuh pemainnya tuh mainnya nggak gini, atau harusnya tuh pemainnya tuh mainnya kayak gitu, ini nggak bener pemainnya jelek, atau dan lain sebagainya. Padahal kita tuh nggak pernah tahu kan mereka tuh latihannya udah segiat apa, udah sekeras apa gitu. Jadi para atlet ini udah dididik atau dilatih dari kecil untuk hidup disiplin. Tujuannya biar apa? Ya supaya bisa menang, bisa meraih kejuaraan dalam sebuah pertandingan. Jadinya mereka tuh nggak fokus ke hal-hal yang lain, tapi fokus pada tujuan utamanya, yaitu menjadi seorang pemenang. Nah, terus kita belajar apa sih hari ini? Nah, kita mau belajar dari satu surat yang ditulis oleh seorang Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius. Nah, waktu itu Paulus tuh minta kepada Timotius untuk bisa hidup disiplin. Disiplin tentang apa ya? Bukan tentang olahraga, bukan disiplin tentang kesehatan jasmani, tapi lebih ke kesehatan rohani, yaitu hidup beribadahnya Timotius. Nah, perlu kita ketahui bahwa di masa itu, waktu Paulus nulis surat buat Timotius, di masanya Timotius itu atau di lingkungan sekitarnya Timotius itu banyak banget pengajar-pengajar sesat atau ajaran-ajaran sesat yang mengganggu ibadahnya orang Kristen di masa itu. Nah, kita mau baca sama-sama di 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan dalam bahasa Yunani atau bahasa aslinya itu adalah gymnazo, yang artinya adalah disiplin. Kata gymnazo ini diambil kata dasarnya adalah gymnasium, artinya telanjang. Loh, kok telanjang? Maksudnya gimana? Nah, orang dulu kalau olahraga tuh mereka nggak pakai busana supaya nggak ada sehelai apapun yang menghalangi mereka dalam latihan olahraga. Jadi bisa diambil kesimpulan, yaitu bisa diibaratkan bahwa telanjang ini maksudnya adalah kebebasan atau nggak ada yang namanya penghalang. Ini apa sih? Apa hubungannya dalam kekristenan atau hidup rohani kita? Nah, dalam hidup rohani kita itu kan pasti punya tujuan pengen hidup kudus. Nah, dalam meraih mencapai tujuan hidup kudus itu nggak selalu mulus atau pasti ada aja halangannya. Nah, ini juga mengingatkan kita bahwa kita tuh juga harus menyingkirkan loh hal-hal yang membuat kita terhalang untuk bertemu dengan Yesus atau menghalangi kita untuk hidup kudus di mata Tuhan. Berani untuk ngomong tidak pada hal-hal yang tidak seharusnya atau pada hal-hal yang tidak benar. Lalu, apa sih artinya disiplin itu? Yang pertama, disiplin is an ongoing process, not a quick fix. Nah, artinya kata latihan itu adalah kata kerja imperatif present. Maksudnya gimana, Kak? Nah, maksudnya adalah latihan itu menunjukkan ada suatu proses yang harus dialami atau suatu proses yang harus diikuti. Misal nih, seorang atlet atau yang punya otot tuh kan nggak selalu bisa langsung cepet. Oh, hari ini aku latihan nge-gym, terus besoknya langsung berotot. Enggak dong. Orang yang pengen tubuhnya atletis itu enggak selalu instan hari ini latihan, besok langsung jadi. Tapi ada proses yang harus dia lakukan untuk bisa mencapai tujuannya, yaitu tubuh yang atletis gitu. Perlu konsisten, perlu ada proses setiap hari supaya bisa mencapai goals-nya. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita untuk bisa hidup kudus, untuk bisa serupa dengan Kristus, itu ada proses yang harus kita lalui setiap hari. Dan prosesnya itu sampai kapan? Ya sampai kita
menutup mata, artinya sampai seumur hidup kita itu akan ada proses untuk supaya kita bisa hidup kudus atau mencapai tujuan kita, yaitu serupa dengan Kristus. Jadi yang pertama, disiplin itu berarti punya proses, teman-teman. Harus ada proses yang harus dilewati. Nggak bisa langsung quick, langsung bisa berubah gitu, langsung bisa jadi orang yang berpribadi baik gitu, memiliki kepribadian yang baik gitu. Jadi ada proses yang harus dilewati. Nah, yang kedua, apa artinya disiplin? Disiplin involve hard work. Ayatnya ada di 1 Timotius 4 ayat 10. Di King James Version itu bilang kalau kita harus bekerja keras dan berjuang gitu. Kita harus menanggung celaan atau ejekan misalkan kayak gitu. Dalam hidup kudus kita juga perlu kerja keras gitu. Disiplin tuh perlu kerja keras gitu. Nah, Paulus sendiri mengibaratkan dengan seorang atlet pegulat yang sedang bertanding. Pegulat itu kan harus mengerahkan seluruh tenaganya supaya bisa mengalahkan lawan. Nah, sama halnya dengan disiplin. Disiplin itu tidak datang secara alami atau tidak kita lahir dengan kemampuan disiplin. Oh, tidak, tentu saja tidak. Terus bukan serta-merta disiplin itu adalah karunia Roh Kudus yang bisa langsung tiba-tiba ada. Tidak, teman-teman. Disiplin itu bisa dicapai dengan kekuatan kita, latihan kita, perlu kerja keras yang harus kita lakukan gitu. Karena disiplin itu tidak datang secara instan, tapi perlu dilatih gitu. Seringkali ketika kita menjadi disiplin, kita harus melawan perasaan diri kita sendiri. Misalkan nih, waktu teman-teman bangun pagi, waktu mau sekolah, itu kan perlu kayak proses, perlu kekuatan, perlu menyiksa diri kita untuk kayak ayo bangun, ayo mandi supaya kita tidak telat datang ke sekolah atau datang ke kerja gitu, ke tempat kerja. Kita biasanya tuh pengennya habis bangun tidur ngumpulin nyawa dulu, main handphone dulu, atau rebahan dulu lah bentar, peregangan sebentar gitu. Tapi seringkali untuk bisa disiplin, untuk bisa datang ke tempat yang kita tuju, kita harus merelakan waktu rebahan kita 5-10 menit itu, atau merelakan diri kita untuk kayak ya udah deh, merelakan kayak nggak usah main HP dulu deh, yuk kita langsung bangun, langsung mandi supaya kita nggak telat gitu. Atau misalkan teman-teman yang lagi berproses dalam diet, menguruskan berat badan, itu tuh kan kita juga harus merelakan diri kita untuk nggak makan makanan yang kita suka kan. Jadi kayak ada waktu-waktunya kita harus ya udah deh, hari ini aku nggak makan coklat dulu, atau ya udah deh aku nggak makan banyak dulu hari ini, karena memang tujuannya pengen ngecilin badan. Nah, sama halnya dengan sebuah disiplin, kadang-kadang itu kita juga harus merelakan hal-hal yang kita sukai, merelakan perasaan kita untuk bisa disiplin, untuk bisa disiplin dalam keseharian kita. Jadi ada hal-hal yang harus kita korbankan. Kita harus bekerja keras untuk bisa mencapai tujuan kita. Nah, disiplin bukan hanya ngomongin tentang kerja keras ya teman-teman, tapi juga ngomongin tentang penguasaan diri, di mana kita merelakan hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang kita gemari untuk tidak kita lakukan sejenak gitu. Disiplin itu juga perlu melibatkan Tuhan, perlu penguasaan diri. Buah-buah roh kan bilang yang terakhir adalah ditutup dengan penguasaan diri. Nah, itu artinya kita perlu Tuhan untuk hadir dalam hidup kita juga, untuk mengendalikan diri kita. Ketika roh Allah itu ada di dalam diri kita, berarti kita juga diberi kemampuan sama Tuhan untuk bisa mengendalikan diri kita. Tapi bukan berarti kita lepas tanggung jawab ya teman-teman, kayak ya udah biarin Tuhan yang bekerja dalam hidupku, nanti terserah Tuhan deh, aku pokoknya pengennya kayak gini, melakukan seenak kita. Ya enggak gitu juga teman-teman. Ketika kita mengizinkan Tuhan untuk hadir dalam hidup kita, untuk mengendalikan diri kita, itu juga secara sadar bahwa kita juga punya tanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kita punya tanggung jawab untuk mendisiplin diri kita. Nah, kalau atlet aja teman-teman bisa bekerja keras, rela bekerja keras,
harus bangun pagi, harus makannya diatur, aktivitasnya harus diatur, jam tidurnya harus diatur, nggak bisa begadang dan lain-lain. Masa kita yang anak Tuhan, yang kita percaya Tuhan, dan kita dikasih kemampuan sama Tuhan untuk mengendalikan diri kita, masa kita nggak mau sih bekerja keras buat Tuhan untuk semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan Allah. Nah, itu tadi yang kedua. Terus yang ketiga, disiplin tuh apa sih? Disiplin is focus on goal atau target. Jadi tujuan orang Kristen itu kan hidup kudus atau hidup dalam God's line. Artinya kita punya rasa hormat kepada Allah gitu. Punya kesadaran bahwa kita itu harus hidup sesuai dengan perintahnya Tuhan. Jadi kalau ingin bertumbuh di dalam Tuhan, berarti kita secara sadar mau untuk menyesuaikan diri sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Baik dalam keseharian kita, cara kita hidup, cara kita berperilaku, cara kita ngomong, cara kita hidup dalam sehari-hari, kita itu sadar bahwa kita juga menaruh harapan kepada Allah, fokus kita juga kepada Allah gitu. Berarti secara sadar kalau kita mau didisiplin sama Allah, secara sadar kita juga memusatkan setiap pandangan kita kepada Yesus. Sehingga dalam keseharian kita semakin hari juga semakin serupa dengan Kristus. Terutama saat kita ngalamin masalah, saat kita ngalamin tekanan, kita juga perlu fokus kepada Tuhan. Itu juga mendidik kita, mendisiplin diri kita untuk percaya atau menaruh harapan kita kepada Tuhan. Ayatnya ada di 1 Timotius 4 ayat 10. Aku baca ya teman-teman. 1 Timotius 4 ayat 10 bilang, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi di ayat ini tuh menjelaskan kalau kita sudah berjerih payah, sudah berjerih lelah, ya berarti kita secara sadar juga menaruh fokus kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber pengharapannya kita dan Dia adalah juru selamat kita. Nah, terus aplikasinya apa dong Kak? Aplikasinya yang pertama adalah start small. Mulai disiplin dari hal-hal kecil. Kenapa kok mulainya dari hal-hal kecil? Ya karena kalau kita mulai dari hal yang besar dulu, bisa jadi kita trauma teman-teman, bisa jadi kita bukannya malah semangat tapi malah malas gitu. Karena kita udah dihadapin hal yang besar dulu, kita nggak dilatih dari hal-hal yang kecil dulu. Jadi yuk latih diri kita untuk memulai dari hal-hal yang kecil dulu. Misalnya nih, ketika kita mau komit baca Alkitab, ya kita mulai dari hal kecil dulu, baca 1 ayat dulu setiap hari. Terus nanti kalau udah mulai disiplin, udah mulai konsisten, udah tahu, oh kita nge-feel enak, kita mulai lagi next level nih, kita baca lagi 1 perikop, kita mulai baca 1 perikop setiap hari. Terus kalau udah mulai, oh aku udah terbiasa kok, ya udah kita mulai lagi nih next level, kita baca 1 pasal. Nah akhirnya dari kebiasaan kecil ini kita bisa memulai juga kebiasaan yang lebih besar. Nah yang kedua, aplikasinya apa sih? Stay consistent. Lukas 16 ayat 10 bilang, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Mungkin kalau teman-teman baca ayat ini lebih lanjut, ayat ini tuh lebih ngomongin tentang mamon kan. Tapi di sini kita nggak bicara tentang mamon, tapi ayat ini juga mengajarkan kita untuk disiplin, untuk setia dalam perkara-perkara yang kecil. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk konsisten dalam perkara yang kecil terlebih dahulu. Karena kalau kita nggak bisa konsisten atau kita tidak bisa setia dalam perkara yang kecil, gimana kita bisa setia dalam perkara yang lebih besar? Gimana kita bisa konsisten dalam perkara yang lebih besar gitu? Terus kalau kita nggak konsisten dalam perkara yang kecil, gimana kita bisa peroleh hal yang lebih besar? Nah, aku mau tutup sharing hari ini, sermon hari ini dengan sebuah ilustrasi. Mungkin di
depan aku, teman-teman udah kayak bingung kenapa sih kok bawa dumbbell gitu ya. Di sini tuh ada beberapa berat dumbbell yang berbeda-beda. Ini ada 1 kilo, terus yang biru ini ada 3 kilo lebih berat ya. Terus yang satu ini ada 10 kilo, agak berat ya teman-teman. Nah, waktu kita latihan nge-gym misalkan, kita mulai dari perkara yang kecil kan. Kita nggak langsung angkat beban yang 10 kilo, 15 kilo, nggak dong. Kita mulai ini ada yang dari kecil-kecil dulu lah, yang ringan, 3 kilo dulu lah. Ya ini 1 kilo ding. 1 kilo dulu, oke udah bisa nih, aku udah ngerasa nge-feel enak, kayaknya perlu yang lebih berat lagi. Oke, kita tambahin nih yang 3 kilo, kita pakai ini setiap hari, konsisten, berapa set gitu ya, setiap hari kita latih otot kita gitu supaya terbiasa. Oh, makin lama otot kita makin terbiasa dan kayaknya udah terbiasa ringan gitu, kayaknya perlu berat yang lebih berat lagi. Oke, kita mau tambah yang 10 kilo misalkan, kayak oke 1, 2, 3 gitu kan, 10 kilo. Oke, kita tahu kan kemampuan kita itu gak langsung kuat di 10 kilo, tapi kemampuan kita tahu kayaknya kita harus memulai dari start yang kecil dulu deh, supaya otot kita tuh makin kuat. Nanti makin hari kita nambah lagi 3 kilo. Makin hari otot kita makin kuat, kita tambah lagi 10 kilo. Nah, di disiplin kita juga diajarkan untuk yuk stay konsisten sama perkara yang kecil dulu. Yang kita tahu kemampuan kita, kapasitas kita, oh aku bisanya mulai dari kecil, ya udah yuk kita setia, kita disiplin diri kita untuk setia dari yang kecil dulu. Nanti supaya makin hari kalau Tuhan tambahkan perkara yang lebih besar, kita bisa makin kuat, kita bisa tetap disiplin, kita tetap bisa align sama maunya Tuhan, kita bisa mendisiplin diri kita untuk bisa makin serupa dengan Kristus. Jadi itu aja sermon hari ini, kita mau tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk bisa hidup disiplin di dalam Engkau. Ajari kami Tuhan untuk setia dalam perkara-perkara kecil, supaya ketika nanti Tuhan tambahkan perkara yang lebih besar, kita bisa dimampukan dan kita juga ingat bahwa kedisiplinan itu bisa kita raih dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Ingatkan kami Tuhan untuk bisa menjadi disiplin bukan seperti hal yang instan yang bisa kami dapatkan, tetapi perlu kerja keras, perlu pengorbanan, perlu kerelaan hati, perlu mengorbankan perasaan kami untuk bisa menjadi serupa dengan Engkau. Ajari kami Tuhan untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Tuhan berkati setiap apapun yang kami kerjakan, sekolah kami, pekerjaan kami, masa depan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini, menyerahkan aktivitas kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, itu saja Teens Online Service hari ini. Tuhan Yesus memberkati.